Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab lanjutan dari elektrolisis, yaitu tentang hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu bunyinya, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berlangsung berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut, di mana massa ekivalen itu adalah massa atom relatif atau AR dari unsur yang diketahui dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi unsur tersebut yang dialami dalam reaksi elektrolisis, atau bisa dirumuskan MEV atau massa ekivalen itu sama dengan AR per PbO. PbO itu adalah perubahan bilangan oksidasi. PbO ini ada juga yang menyebutkan valensi atau bisa juga muatan dari unsur yang mengalami elektrolisis. Nah, kemudian hukum Faraday 2 juga menjelaskan bahwa jika dua zat diberikan jumlah muatan listrik yang sama, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekivalen masing-masing zat, atau bisa dilihat di kotak ini, yaitu massa zat 1 banding massa zat 2 sama dengan massa ekivalen zat 1 banding massa ekivalen zat 2, di mana massa ekivalen tadi adalah AR per bilangan oksidasi. Jadi bisa dilihat perbandingannya bisa juga dituliskan menjadi massa zat 1 banding massa zat 2 sama dengan AR per bilangan oksidasi zat 1 banding AR per bilangan oksidasi zat 2. Langsung saja ke contoh soalnya biar lebih jelas. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3, maka berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Nah, jadi di dalam soal ini ada dua zat yang dielektrolisis. Ada AgNO3 sama AlCl3 menggunakan arus yang sama dan waktu yang sama. Nah, berarti ini kalau ada dua zat yang dielektrolisis dengan arus dan waktu yang sama, itu kita pakai hukum Faraday 2 tadi, yaitu massa zat 1 banding massa zat 2 sama dengan AR per PbO zat 1 banding AR per PbO zat 2, itu ya. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya massa perak. Perak itu Ag ya. Massa Ag sama dengan 1,56. Kemudian diketahui larutannya adalah AgNO3. Kita ionkan dulu. Untuk apa? Untuk mencari berapa perubahan bilangan oksidasinya. Nah, Ag kalau diionkan menjadi Ag plus sama NO3- berarti perubahan bilangan oksidasi Ag adalah 1. Dilihat plusnya ada 1, berarti PbOAg itu 1. Kemudian AlCl3 kalau diionkan menjadi Al3 plus 3Cl-, berarti kita lihat perubahan bilangan oksidasinya Al adalah 3. Ya, dilihat dari muatannya atau valensinya. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa massa aluminium. Nah, di sini diketahui massa perak, kemudian ada AR-nya juga, AR perak, AR aluminium, kemudian ada perubahan bilangan oksidasinya masing-masing, dan ditanyakan massa aluminium. Jelas ini menggunakan hukum Faraday 2, yaitu massa Z1 berarti massa Ag
banding massa AL itu sama dengan massa ekuivalen atau AR AG per bilangan oksidasi AG banding AR AL per perubahan bilangan oksidasi AL. Langsung saja kita masukkan. Massa AG adalah 1,56 gram, terus massa AL adalah kita dicari, kemudian ARAG nya 108, perubahan bilangan oksidasinya 1 banding AL nya 27 per perubahan bilangan oksidasinya 3. Kita bagi dulu supaya enak menghitungnya. Sama dengan 108 banding 27 dibagi 3 itu 9. Nah, banding kita bisa tuliskan menjadi per seperti ini ya. 108 per 9. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal pindah ruas. 1,56 dikali 9 sama dengan 108 dikali massa aluminium. Jadi massa aluminium bisa dicari dengan 1,56 dikali 9 per 108. Seperti ini, tinggal kita hitung. Ini bisa dicoret menjadi 12. 1,56 bagi 12 itu hasilnya nanti adalah 0,13 gram. Nah, sudah sampai di sini diketahui jawabannya adalah 0,13 gram. Seperti itu ya. Jadi langkahnya kita yang pertama dicari berapa perubahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya, kemudian dilihat perbandingannya, lalu kita ketemu massa yang dicari. Seperti itu aja cara mengerjakan soal hukum Faraday. Lanjut. Nah, ada latihan soal ya, nanti kalian coba kerjakan. Soalnya, jika larutan CuSO4 dan AgNO3 dirangkai seri, kemudian dielektrolisis, berapa massa Cu yang diendapkan jika dalam sel elektrolisis AgNO3 diperoleh 10 gram perak? Diketahui ArAg atau AR-nya perak 108, ArCu-nya 63,5. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita tulis di ketahui dulu. Diketahuinya adalah massa siapa? Perak, berarti massa Ag 10 gram. Lalu larutan yang diketahui adalah CuSO4. Nah, gimana ini mengionkannya? Kita ingat-ingat CuSO4 itu kalau diionkan menjadi Cu2+ menjadi ditambah SO4 2-. Jadi diketahui perubahan bilangan oksidasi Cu adalah 2. Kemudian NO3 kita ionkan menjadi Ag plus NO3. Jadi perubahan bilangan oksidasi Ag adalah 1 ya. Lalu diketahui AR-nya masing-masing di soal. Nah, ditanyakan massa Cu. Berarti cara menjawabnya massa Cu banding massa Ag sama dengan ArCu per perubahan bilangan oksidasi Cu banding ArAg per perubahan bilangan oksidasi Ag. Nah, silahkan dilanjutkan, kemudian nanti kalian cari berapa massa Cu yang dihasilkan.
Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sekian video yang bisa Ibu berikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.